Hai, saya Prakash Gouda, dokter bedah vaskular di Apollo Health City, Hyderabad. Topik kita hari ini adalah sindrom Lehrers, yang juga dikenal sebagai penyakit oklusif aortoiliaka. Pada dasarnya ini adalah penyumbatan pada bagian distal aorta serta kedua arteri iliaka komunis. Biasanya kondisi ini terjadi pada pasien yang merupakan perokok kronis. Selain itu, pasien lanjut usia juga dapat mengalami sindrom Lehrers. Penyebab lainnya adalah pasien yang mengalami penyakit trombotik atau yang rentan terhadap penyakit trombotik, pasien dengan penyakit arteri koroner, atau pasien yang memiliki bekuan darah di dalam jantung. Ini adalah penyebab paling umum terjadinya sindrom Lehrers atau penyakit oklusif aortoiliaka. Pasien-pasien ini biasanya datang dengan 3 gejala utama, yaitu claudicatio pada bokong dan paha. Artinya, pasien akan merasakan nyeri di kedua area bokong maupun paha saat berjalan. Jaraknya bisa bervariasi, mulai dari 10 meter atau bahkan saat istirahat hingga 500 meter atau lebih. Jadi tergantung pada tahap gejalanya, pasien harus mendapatkan penanganan yang sesuai. Gejala kedua adalah tidak adanya denyut nadi femoral bilateral saat pemeriksaan klinis. Ketika pasien datang ke rumah sakit saat pemeriksaan, kita akan merasakan bahwa tidak ada denyut nadi femoral di daerah selangkangan. Ini adalah tanda kedua. Tanda ketiga adalah disfungsi ereksi. Pasien mengeluhkan disfungsi ereksi. 3 gejala dan tanda ini disebut sebagai sindrom Leriche. Jadi bagaimana kita mengevaluasi dan mendiagnosis sindrom Lehrer? Biasanya saat pemeriksaan klinis, petunjuk pertama adalah tidak adanya denyut nadi femoral disertai dengan gejala claudicatio pada bokong dan paha serta keluhan disfungsi ereksi dari pasien. Setelah itu kita bisa langsung melakukan CT angiogram perifer di mana kita dapat melihat aliran darah ke bagian distal aorta serta kedua tungkai bawah dan kita bisa melihat di mana letak sumbatannya. Sumbatan tersebut bisa berupa segmen pendek, segmen panjang, atau bahkan mulai dari infrarenal hingga ke iliaka. Jadi pada pasien seperti ini apa yang kita lakukan untuk mengobatinya? Ada beberapa pilihan tergantung pada panjang lesi dan anatomi sumbatan serta anatomi pembuluh darahnya. Lesi yang melibatkan sumbatan pendek, yaitu jika terdapat sumbatan segmen pendek pada aorta maupun arteri iliaka komunis, pilihannya adalah melakukan angioplasti dan pemasangan stent iliaka bilateral yang juga dikenal sebagai angioplasti stent kissing. Tindakan ini akan mengurangi gejala dan pasien dapat dimobilisasi pada hari yang sama setelah prosedur. Pemulihan biasanya terjadi pada hari pertama itu juga dan pasien dapat pulang pada hari kedua pasca operasi. Jika lesi yang terjadi merupakan segmen panjang, yaitu jika segmen aorta dan iliaka yang terlibat cukup panjang, maka opsi endovaskular tidak memungkinkan. Pada kasus seperti ini, kita harus melanjutkan dengan melakukan operasi bypass terbuka. Bypass ini melibatkan aortobifemoral atau bypass biiliaka, di mana kita membedah perut, melakukan laparotomi, membedah bagian normal dari aorta infrarenal, dan di daerah selangkangan kita membuka arteri femoralis di kedua sisi, lalu kita pasang graft prostetik. Graft prostetik ini berbentuk graft Y atau graft Y terbalik, di mana terdapat satu badan utama beserta 2 cabang untuk kedua kaki. Jadi badan utama graft akan dianastomosis ke bagian infrarenal dari aorta abdominal, lalu kedua cabang graft dapat dibuat terowongan melalui retroperitoneum dan kemudian dibawa ke bawah menuju selangkangan, di mana kita melakukan anastomosis di masing-masing sisi ke arteri femoralis komunis atau arteri femoralis superficial. Jadi, umumnya ketika kita melakukan prosedur terbuka, pasien harus dirawat di ICU setidaknya selama 1 hari dan pada hari berikutnya, pasien perlu dipindahkan ke bangsal, lalu kita dapat merawat pasien di rumah sakit selama 2 atau 3 hari. Setelah gejala perut pasien tidak ada dan ileus paralitiknya sudah teratasi, kita bisa mulai memobilisasi pasien dan ia kemungkinan besar dapat dipulangkan pada hari keempat atau kelima pasca operasi. Jadi hasil dari lesi-lesi ini, hasil dari penyakit-penyakit seperti ini biasanya lebih baik jika kita melakukan operasi bypass aortobifemoral terbuka. Jika pasien tidak merokok setelah prosedur, masa bertahan cangkok tersebut bisa mencapai 20 tahun dengan mudah. Jadi tergantung pada kebiasaan pasien dan komorbiditasnya, hasilnya bisa bervariasi. Jika pasien benar-benar berhenti merokok dan mengonsumsi alkohol, pasien akan mendapatkan hasil yang lebih baik setelah prosedur, baik itu operasi bypass terbuka maupun angioplasti kissing stent.